Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Lentensai. Oke, untuk video kali ini saya ingin bahas tentang review penggantian air radiator yang sempat kita bahas di video sebelumnya. Dan di sini saya sudah menyiapkan air radiator yang bekas kemarin kita ganti dengan yang baru. Dan ini sisaan yang kemarin ya. Nah, di bagian sini itu ada contoh dimana ada air radiator yang baru dengan ada yang bekas. Pasti kalian membedakannya cukup sulit, mana yang baru dengan mana yang bekas. Ini tanpa rekayasa ya, saya menggunakan air radiator yang di sini. Dan di bagian sini itu ada di salah satu ini. Jadi nanti akan kita bahas sedikit tentang endapan di air radiator. Di air ini sama aja ya. Ini cuman lebih bening. Kalau misalnya di sini dia kena banyak, jadi kelihatan hitam sekali. Tapi kalau misalnya kita giniin ya, dia hampir sama gitu. Nah ya kan, hampir sama kan. Nah jadi ini cuman kumpulan doang, jadi kayak hitam banget. Tapi sama aja kalau misalnya kita bandingkan di bagian sini. Oke, jadi kita bahas sedikit tentang radiatornya. Oke, kemarin sempat ada yang bertanya tentang penggantian air radiator. Nah, penggantian air radiator itu jangka waktunya berapa tahun sekali sih, dan berapa kilometer sekali, dan nanti akan saya bahas. Nah, untuk penggantian air radiator itu menurut saya, kalau misalnya dia sudah butek sekali atau kita cek ternyata dia sudah bau, baru kita ganti. Tapi kalau misalnya pengen rutin, kita bisa menggantinya sekitar 10.000 sekali. Jadi kalau misalnya mau diganti 10.000 kilometer dalam sekali, kita bisa menggantinya. Tapi kalau misalnya jangka waktu tahunan, kita menggantinya itu sekitar 1 sampai 2 tahun satu kali penggantian air radiatornya. Tapi kalau misalnya kita, Bang, punya saya udah 5 tahun belum diganti, nggak apa-apa. Menurut saya nggak apa-apa. Yang penting kalau misalnya kita cek di dalamnya, ternyata air radiatornya itu masih bagus dan radiatornya itu tidak berkarat, berarti air radiatornya masih bagus. Intinya seperti itu menurut saya sih. Dan kemarin sempat saya ganti air radiatornya dan dia berkurang. Nah di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita baru mengganti air radiator, saya sarankan kalian harus cek lagi air radiatornya itu berkurang atau tidak. Nah itu, takutnya kalau misalnya kita bawa pergi keluar kota dan tidak lihat radiatornya lagi, bisa aja itu karatan bagian atasnya. Soalnya kalau misalnya nggak sininya nggak terkena air radiator, bagian atasnya itu yang putih-putih, itu bisa bikin karatan. Nah itu. Dan kalau misalnya, Bang, mesin saya kok cepat panas dan kipasnya itu tidak nyala. Nah itu masalahnya di kipas. Cara ngecek kipas itu kita panaskan sekitar 15 menit, biasanya nyala. Kalau misalnya nggak nyala, coba kita tunggu lagi sampai 20 menit. Kalau misalnya udah nyala, berarti masih baik. Nah ini termostatnya, sensor untuk nyalain kipas di bagian sini. Oke, kita kembali lagi ke bagian radiatornya. Oke, di sini saya ingin bahas tentang kedua ini. Jadi di sini ada yang baru dan ada yang bekas. Mungkin dari kalian ada yang tahu mana yang bekas dan mana yang baru. Ini salah satunya sudah pernah saya pakai sekitar 30.000 km, hampir 40. Nah ini tidak jauh beda. Nah ini kita kocok dulu, karena di salah satu ini ada endapannya. Atau kayak kalau kalian pernah minum air rebusan, biasanya kan ada kayak kotorannya di bawah gitu, ngendap. Lah itu kalau misalnya kita kocok, biasanya dia akan berterbangan gitu di tengah-tengah sininya, di sininya juga. Nah kalian bisa coba melihatnya, kalian tebak sebelah kiri atau kanan. Kalau misalnya kalian udah nemu jawabannya, kita jawab. Nah di sini kita lihat ya, kalau misalnya di kamera sih nggak seberapa kelihatan karena kameranya kurang baik ya, kurang bagus. Nah kalau misalnya di kamera itu tidak terlalu jelas yang mana itu ada endapannya. Kalau misalnya saya lihat secara langsung, itu di bagian sini dia terlihat seperti butek.
dan di sini itu lebih jernih. Nah, ini tanpa rekayasa ya. Kalau misalnya kalian tidak percaya, ini air radiator yang kita ganti kemarin, dan yang ini udah mau habis, tinggal dikit. Ini nggak banyak sekali loh. Nah, di sini nggak kelihatan tapi tinggal dikit, jadi saya taruh di bagian sini. Nah, yang ini itu yang baru dan ini yang bekas. Kalau misalnya yang bekas itu biasanya ada kayak endapan. Nah, yang bikin masalah itu bagian endapannya itu. Jadi kalau misalnya air radiator bekas, air radiator seperti ini, kalau misalnya sudah kita endapkan, bagian bawahnya itu tidak kita ambil, bagian atasnya kita ambil, kita pakai lagi, itu bisa kita masukkan ke dalam radiator lagi, bisa itu, tidak masalah. Jadi kita harus pintar-pintar manfaatin barang yang tidak terpakai gitu, jangan kita ganti malah kita buang gitu, sayang sekali duitnya, jadi mau bazir. Jadi kita bisa memanfaatkan air yang bekas ini menjadi baru lagi gitu. Jadi walaupun sudah agak lama ya, sekitar 30.000, dan warnanya masih tetap sama dan kualitasnya juga nggak jauh beda. Jadi intinya dari eksperimen kedua ini, kalau misalnya kita tidak ganti itu tak masalah. Nah, yang bermasalah itu di bagian endapannya. Jadi kalau misalnya pengen praktisnya, kita tidak mau pengen keluar duit, jadi kita kuras air radiatornya, kita kuras, terus kita healing lagi ke dalam botol seperti ini. Kemudian kita tunggu endapannya itu benar-benar di bawah. Nah, kalau misalnya udah di bawah, ini botolnya kita belah, kita ambil sebagian sampai sini. Nah, kalau misalnya sudah, yang bagian atas itu kita pindah di botol lainnya atau di ember atau lainnya ya, yang penting bersih tempatnya. Kemudian nanti kita masukkan lagi ke bagian radiator. Jadi seperti itu. Jadi kita memanfaatkan barang bekas ini daripada kita beli yang baru, mending kita manfaatin air radiator yang bawaan dari pabrik gitu. Kita isi lagi ke dalam sini, walaupun nanti akan sedikit berkurang di bagian situnya. Tapi kalau misalnya di bagian radiatornya itu kurang, kita tambahin, kita naikkan sedikit ke bagian ke atas gitu. Nah, kalau misalnya sudah atas sudah penuh, kalau misalnya bawahnya kurang, itu tak masalah. Tapi kalau misalnya kurangnya terlalu banyak, misal di sini kan ada garisnya. Nah, ini ada garis maksimal dan ada garis minimum. Jadi tidak boleh dari sampai ke bawah sini, nggak boleh. Jadi kalau misalnya batasnya masih setengah-setengah ya, kita ambil sedikit sampai segini, kita taruh di bagian sini, tak masalah. Kita manfaatkan air radiator yang masih kita miliki gitu. Jadi kalau misalnya ada teman yang punya air radiator atau mobil orang yang punya radiator gitu, kita minta aja airnya sedikit, kita masukkan ke bagian sini. Dan untuk masukannya, di sini ada baut, kita lepas dulu dan nanti kita isi untuk melepas bagian besi sininya. Jadi seperti itu kalau misalnya pengen menambahkan air radiator ke dalam tangkinya. Itu yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Oke, inti dari video kali ini atau review kali ini, yang baru dengan yang bekas itu tidak jauh beda, cuman 11-12 perbandingannya. Jadi untuk kualitasnya terus bandingnya cuman sedikit sekali, jadi tidak masalah kalau misalnya kita endapkan terus kita pakai lagi gitu. Nah, kemudian kalau misalnya masalahnya itu di bagian kebocoran, baru kita ganti itu bocor, coba kita cek di bagian bautnya itu kemungkinan ringnya atau bautnya itu memang kurang kencang. Bautnya kemungkinan kurang kencang, soalnya kemarin sempat saya pakai juga, dan pas pertama kali saya ganti air radiator itu pernah bocor. Maksudnya dia kurang kencang gitu. Jadi masalahnya cuman kurang kencang atau di bagian sininya itu ada ringnya. Jadi kalau misalnya kita lepas, dia di dalamnya itu ada ringnya. Jadi jangan sampai kita
kebuang itu ringnya. Oke, jadi masalahnya itu seringnya kebocoran di bagian bautnya, dan paling sering sih di bautnya gitu. Semisal baru kita ganti air radiatornya, kita harus mengecek juga radiatornya itu dia berkurang atau tidak, airnya maksudnya, airnya berkurang atau tidak. Soalnya kalau misalnya kita pakai itu sering sekali ya nyerot ke pumpnya. Nah, pumpnya itu akan mendorong ke mesin dan nanti bagian radiatornya itu berkurang. Jadi seringnya di bagian situ. Dan untuk menyalakan pumpnya itu cukup lama, sekitar 5 menitan dia baru nyala. Tunggu air radiatornya udah panas baru dia nyala. Bagian sini dia pumpnya deket, deket mesinnya, deket mesin sini ya. Ini kalau misalnya kita ingin buka rantai keteng, kita harus kuras dulu airnya, air radiator gitu. Kita buka di baut-baut sini, kita buka, dan nanti kita bisa melihat rantai ketengnya itu seperti apa. Rantai keteng itu yang rantai sebelah sini itu loh. Nah, di bagian sini kita lihat nanti kalau misalnya kita pernah buka di bagian sini. Kalau kalian pengen coba-coba ya, pas kita nguras bagian airnya, air radiator, coba kalian lepas aja bagian sininya. Tapi harus didampingin yang ahli ya, karena kalau misalnya kita asal ngelepas nanti malah ada yang bocor. Soalnya tadi juga sempat ada yang komen di bagian sininya dia ada yang bocor. Itu masalahnya pas dibawa ke bengkel ya katanya. Tapi enggak tahu itu kok bisa bagian sininya itu bocor, tuh gimana nggak tahu saya. Padahal kalau misalnya kita ingin menguras air radiator itu di bagian sini dekat knalpot itu. Nah, itu baut di bagian sini ini itu yang harus kita lepas menggunakan baut 8. Maaf, kunci 8 bukan baut 8. Ini yang ini sama dengan yang di bagian sini. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, mungkin video ini akan berlanjut ke part 2. Tapi nggak tahu. Kalau misalnya masih banyak yang bingung, saya akan buatkan ya. Jadi ini kemungkinan saja ini part 1, dan kalau misalnya masih banyak yang bertanya, kita buat part 2-nya. Bahas tentang ini atau kita kuras, kita buang endapannya gitu. Jadi kalau misalnya banyak like-nya atau banyak pertanyaan tentang pengurasannya, kita buang endapannya baru kita buatkan gitu. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini aja reviewnya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komen saja. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini silahkan like, share, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.